Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a Dari siswi SMA 8 Malang kelas 10 MIPA 6 ingin mewawancarai tentang gerabah. Apakah Anda bersedia? Pertama, kapan berdirinya? Apa? Kapan berdirinya? Berdirinya apa? Gerabah ini kapan? Dimulai sejak kapan? Kalau gerabah ini adalah usaha keluarga. Dimulai sejak dulu sekitar tahun 60-an. Ini generasi yang kedua. Jadi sebelumnya orang tua kami itu yang mengerjakan gerabah. 2. Bagaimana pengelolaan perusahaan di laut di awal berdiri? Pengelolaan ya seperti orang bisnis, artinya ini kan pekerjaan. Jadi ada potensi, kemudian membuat, mengelola sampai mendistribusikan, menjual. Apa yang melatar belakangi berdirinya? Kalau latar belakang berdirinya ya itu orang tua yang tahu. Kami hanya tahu dari cerita-cerita. Kalau di sini itu orangnya memang memiliki keahlian di dalam pembuatan seni gerabah atau tembikar ya. Artinya tembikar. Kemudian kebutuhan masyarakat pada waktu itu kan masih sederhana. Jadi kebanyakan semua peralatan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas masyarakat itu banyak menggunakan media gerabah. Misalnya katik masak itu yang kali gerabah, katik selamatan kali gerabah. Misalnya maulid ya, mulutan itu pasti ada yang namanya cowek mulut. Nah, kemudian orang mau nikah itu banyak ono kendine. Nah, jadi gerabah itu identik dengan satu kebutuhan yang terkait dengan budaya juga. Nah, wis. Yang keempat, bagaimana susunan struktur organisasinya? Struktur organisasi. Ya. Kalau di sini itu kebanyakan dulu ya, itu sifatnya pribadi, keluarga. Jadi sebagai mata pencarian, kemudian terorganisir itu baru beberapa tahun belakangan. Kalau organisasinya ya nanti tanyakan kepada paguyuban gerabah. Organisasinya gimana? Ya ada ketuanya, ada pembinanya, ada penanggung jawabnya. Jadi mulai dari kelurahan sebagai penanggung jawab. Kemudian ada ketua. Kalau saat ini sekarang dipegang oleh Bapak Suhartoko, ketua paguyuban gerabah. Kemudian kalau sekretarisnya saya. Kemudian ya itu organisasinya. Jadi kalau secara organisasi sudah ter-SK-kan wali kota sekarang. Kelima, berapa jam kerja pegawai? Berapa jam kerja pegawai? Kerja pegawai di sini tidak ada patokan ya. Orang wira swasta itu tidak ada patokan berapa jam ya. Karena wirausaha kan, wirausaha ya tergantung dari pribadi masing-masing. Jadi bisa jadi hari ini bekerja sampai malam, bisa jadi. Lihat dari kalau ada pesanan ya sampai malam. Artinya tidak ada patokan seperti kerja di dinas atau kerja di pabrik dan terusnya. Selanjutnya, apa visi dan misi perusahaan ini? Visi itu ya membumikan gerabah lagi, membangkitkan gairah gerabah lagi. Misi ini ya membuat model-model baru, kemudian memperkenalkan pada masyarakat kilo gerabah bahwa ini produk lokal yang memiliki nilai-nilai estetik dan juga kegunaan yang tepat guna.
Oke. Berapa omset perusahaan? Berapa omset perusahaan ini? Omset nggak bisa diprediksi ya, karena ini orang jualan usaha itu bergantung dari masing-masing orang, kemudian bergantung juga dari pangsa pasar. Sekarang kan kalau dulu bisa diharapkan, artinya diharapkan karena kan tidak terlalu banyak barang-barang yang digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas mereka, tapi sekarang itu barang-barang sudah tergantikan. Jadi misalnya plastik, maraknya plastik, sehingga itu bisa menggantikan beberapa fungsi dari gerabah. Contoh konkret, kalau dulu orang menanam itu pasti dengan pot-pot gerabah kebanyakan. Kalau sekarang sudah menjamur pot dari plastik. Ya, itu persaingannya. Wis. Turun kan ya? Turun. Apa kelemahan? Kelemahan. Apa kelebihan perusahaan ini, Pak? Kelebihan ya kami fokus pada gerabah, kelebihannya. Kemudian kami juga menerima beberapa pesan-pesanan sesuai dengan bentuk. Jadi misalnya ada orang ingin membuat bentuk semacam ini, kami siap menerima. Selain membuat bentuk-bentuk yang sudah umum. Kemudian kami juga tidak memasang target pesan harus sekian ribu atau enggak. Nah, itu sesuai dengan keinginan konsumen. Untuk kelemahannya, Pak? Kalau kelemahannya banyak ya. Contohnya bahan. Karena ini kan bahannya kan tanah liat. Setiap daerah ada tanah liat, tapi tidak semuanya memiliki kualitas yang baik. Nah, karena apa? Tanahnya tergantung dari unsur hara. Nah, kemudian pemasaran, karena sekarang mulai tergeser atau tergusur, pemuda-pemuda atau generasi di daerah sini sudah mulai meninggalkan dunia gerabah. Apa peluang perusahaan ini, Pak? Peluang gerabah itu pas karena ini memiliki nilai estetik, kemudian memiliki historis, pasti akan dicari oleh orang lain. Karena orang yang berpikiran artistik itu kebanyakan masih suka menggunakan bahan-bahan yang ada unsur-unsur tradisionalnya ya. Misalnya kalau kita ke kafe-kafe itu pasti banyak mengoleksi gerabah untuk pajangan-pajangan, akan lebih mempercantik karena ada nilai artistiknya. Dan ini untuk pertanyaan terakhirnya, Pak. Apa ancaman perusahaan ini, Pak? Ancaman ya apa iki? Apa di bom Rusia apa ya apa? Kalau itu misalnya untuk menggusur, meniadakan ini, Pak, meniadakan perusahaan ini, ancaman seperti apa? Ancamannya ya regenerasi. Jadi yang paling utama adalah regenerasi. Jadi kalau generasi mudanya sudah mulai meninggalkan, otomatis lama-kelamaan akan hilang sendiri. Ya berarti bagaimana solusinya? Ya harus ada penerusnya ya melalui pendidikan. Misalnya kayak di sekolah-sekolah itu mengadakan semacam pelatihan pembuatan gerabah. Nah, itu kami insya Allah bisa dari paguyuban gerabah itu bersedia memberikan jasa pelatihan. Baik, terima kasih atas wawancaranya. Kami tutup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.